Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikin bihi wa yanhawnal fasada makanan 'aliyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ungkapan rasa syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan ibadah salat Jumat pada hari ini. Pada hakikatnya jamaah rahimakumullah, bersyukur adalah merupakan rasa terima kasih yang dalam yang dilakukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah berikan. Pun syukur juga hakikatnya adalah kesadaran diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah alam bimuradih. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kemudian salawat dan salam kita harturkan ke hari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seyogianya kita memperbanyak salawat terlebih di hari Jumat yang sangat mulia ini. Tentunya dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai khotib sudah menjadi sebuah kewajiban atau rukun dari khutbah tersebut bagi kami secara pribadi, yaitu untuk berwasiat, untuk mengajak kepada kita semua jamaah, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwa hidup akan bahagia di dunia wal akhirah. Hal ini sebagaimana nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya yang terangkum di dalam kitab Hasyiatus Shawi At-Tafsir Jalalain juz keempat. Ya bunayya innad dunya bahrun amik wa qad ghariqa fihi nasun katsir faj'al safinataka fiha taqwallah wa haswatahal iman biha wa syara'at tawakkul 'ala Allah la'allaka tanju. Yang artinya, wahai anakku, sesungguhnya dunia itu adalah lautan yang amat besar, yang amat dalam, telah banyak manusia yang tenggelam di dalamnya. Faj'al safinataka fiha taqwallah. Jadikanlah perahumu di dunia adalah takwa kepada Allah, dan muatannya adalah iman, serta layarnya adalah tawakal kepada Allah. La'allaka tanju, semoga kamu selamat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada pelbagai literatur keislaman
akan mudah didapati pelbagai penjelasan ulama salafus solih terkait kemuliaan dan keistimewaan malam nisfu Sya'ban yang akan kita masuki beberapa hari lagi. Yang pertama, pada malam nisfu Sya'ban dinamakan pula dengan Lailatul Baro'ah, yaitu malam yang penuh kesucian. Pasalnya pada malam itu mengandung pelbagai kebaikan, kemudahan rezeki, dan diampuni berbagai dosa manusia. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kemuliaan daripada malam nisfu Sya'ban yang dimanfaatkan oleh kalangan para sahabat, yaitu untuk berdoa dan meminta ampun kepada Allah. Sebab karena kesucian malam nisfu Sya'ban tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya pada orang yang memohon ampunan padanya. Ketika malam nisfu Sya'ban tiba, maka beribadahlah di malam harinya dan puasalah di siang harinya, sebab sungguh rahmat Allah akan turun ke langit dunia ini saat tenggelamnya matahari. Kemudian ia berfirman, ingatlah, orang yang memohon ampunan kepadaku maka aku akan ampuni, dan ingatlah orang yang meminta rizki kepadaku maka aku akan berikan rizki, dan ingatlah orang yang meminta kesehatan kepadaku maka aku akan beri kesehatan, dan ingatlah sehingga fajar tiba. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Adapun yang kedua, malam nisfu Sya'ban adalah malam yang penuh dengan ampunan, malam Lailatul Ghufran. Untuk itulah seyogyanya pada malam tersebut orang-orang yang merasa dirinya penuh dengan noda dan dosa dan keburukan, maka bertaubatlah kepada Allah. Sebab Allah akan mengampuni seluruh dosa hambanya. Hal ini sebagaimana telah diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang bersumber dari sahabat Mu'ad bin Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'ullahu ila khalqih lailatan nisfi min Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqih illa li musyrikin aw mutasyahinin." Yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, lalu memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya kecuali kepada orang yang ingkar atau menyekutukan kepada Allah atau orang yang bermusuhan. Jamaah rahimakumullah. Adapun yang ketiganya, pada malam nisfu Sya'ban adalah malam diterima segala permintaan atau disebut Lailatul Ijabah. Sudah tak menjadi rahasia lagi bahwa pada malam nisfu Sya'ban termasuk dalam malam yang penuh dengan kucuran kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selain mendapatkan ampunan, seseorang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban juga akan mendapatkan kemuliaan, yaitu berupa dikabulkan segala permintaannya. Berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya pada malam tersebut seorang muslim meminta atau memohon kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun tata cara meminta yang terbaik adalah melaksanakan sholat, kemudian baru berdoa. Sejatinya melaksanakan sholat sunnah pada malam nisfu Sya'ban dianjurkan bagi seseorang yang mempunyai hajat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Aisyah qalat qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal lail yusalli fa atala as-sujud hatta dhanantu annahu qad qubida falamma ra'aitu dhalika qumtu hatta harraqtu ibhamah wa taharraq faraja'tu falamma rafa'a ra'sahu minas sujud wa faragha min salatih qala ya Aisyah aw ya Humaira
dhananta anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam khasha bik. Qultu la wallahi ya Rasulullah walakinni dhanantu annaka qabitta lituli sujudik. Faqala atadrina ay lailatin hadhi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban. Inna Allah azza wa jal yattali'u ala ibadihi fi lailatin nisfi min Sya'ban wa yaghfiru lil mustaghfirin wa yarhamul mustarhimin wa yuakhiru ahlal hiqdi kama hum. Yang artinya jamaah rahimakumullah, Aisyah atau istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkisah, pada suatu malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, kemudian beliau bersujud sangat panjang sehingga aku menyangka bahwa Nabi telah diambil atau wafat. Karena curiga maka aku berdiri dan aku gerakan telunjuk beliau dan ternyata masih bergerak. Setelah usai melaksanakan salat, Nabi bersabda, "Wahai Aisyah, apakah engkau menduga Nabi telah memperhatikanmu?" Kemudian Siti Aisyah menjawab, "Tidak ya Rasulullah, aku hanya berpikiran yang tidak-tidak, yaitu menduga Rasulullah telah wafat. Karena engkau bersujud adalah sangat lama." Lalu kemudian Nabi bertanya, "Tahukah engkau malam apa sekarang ini?" Aku menjawab, kata Siti Aisyah, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Nabi kemudian bersabda, pada malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi para hambanya pada malam ini, maka ia memaafkan mereka yang meminta ampun, kemudian memberi kasih sayang mereka yang meminta kasih sayang, dan menyingkirkan orang-orang yang dengki. Demikianlah khutbah pada siang hari ini yang sangat singkat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.